Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aktivitas Brilliant Vol 3 ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penganggaran perusahaan. Nah, di sini sudah ada soal UTS penganggaran perusahaan tahun lalu ya. Nah, kita langsung saja ke soalnya teman-teman. Di soal nomor 1 ini, dari KKP ke-33 di PT Nissan mendapatkan data penjualan roti egg roll rasa kopi sebagai berikut. Nah, ini sudah ada terlampir ya tabelnya. Nah, terus kita itu diminta untuk membuat anggaran penjualan roti egg roll tahun 2030 dan 2035. Nah, kita langsung saja eksekusi ya teman-teman. Jawaban dari soal nomor 1, kita langsung saja membuat tabel seperti ini. Nah, setelah membuat tabel seperti ini, kan tahun sudah diketahui dan data penjualannya juga sudah diketahui. Nah, jadi kalian tulis saja tahun di sini dan penjualan di sini. Dan untuk penjualan itu adalah Y ya, teman-teman. Nah, kita tinggal menambahkan 3 lagi, yaitu X, X kuadrat, dan XY. Nah, ini ya. Nah, untuk menentukan X ya. Nah, di sini kalian pilih aja selisih yang kalian mau. Nah, tapi di sini aku memilih untuk selisihnya itu 1. Jadi, hasilnya X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Tapi jika kalian ingin selisihnya 2, jadi gini, 0, 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Nah, untuk ke X kuadrat ini, untuk X kuadrat ya, kalian hanya tinggal mengkuadratkan X-nya. 0 kuadrat berapa? 0. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat berapa? 9. Dan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 adalah 16. Gitu ya. Nah, dan untuk XY, kalian hanya tinggal mengalihkan X dan Y. Ini dikali ya, teman-teman. 28 kali 0, 0. 31 kali 1, 31. 32 kali 2, 64. 35 kali 3, 105. 36 kali 4, 144. Nah, kalau sudah terisi semuanya, kalian tinggal jumlahkan. Di sini ada sigma-nya ya. Kalian cari sigma atau jumlahnya. Nah, jumlah dari penjualan yaitu 162, terus X 0 tambah 1, 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, yaitu 10, dan hasil penjualan X kuadratnya juga 30, dan XY-nya adalah 344. Nah, setelah mengetahui tabel ini ya, sudah kalian buat tabel ini, nah, kalian tinggal mencari B dan A. Kita mencari B terlebih dahulu. Untuk B ini, rumusnya itu yaitu N sigma XY kurangi sigma X, sigma Y kali sigma Y, N kali sigma X kuadrat atau X pangkat 2, kurangi sigma X pangkat 2. Yaitu, kita lihat, N didapat dari mana? N didapat dari jumlah datanya. Nah, jumlah data di sini kan ada 5 ya. Nah, jumlah data tuh yang ini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 jumlah data kan? Nah, jadi kalian tulis di sini 5. Nah, terus sigma XY. Berarti dari sini, ini sigma XY ya. Nah, terus 10 dari mana? Dari sigma X. Kalian tinggal masuk-masukkan ya kalau ini. Terus kali sigma Y. Ini sigma Y. Terus N lagi, banyaknya data. Di sini 5. Terus 30-nya dari mana? Dari X pangkat 2. Kurangi 10 lagi. Sigma X ya. Sigma X pangkat 2. Ini ya, sigma X. Nah, gitu. Setelah dijumlahkan, 5 kali 344, hasilnya 1720. 10 kali 162, hasilnya 1620. Terus 5 kali 30, hasilnya 150.
dan 10 pangkat 2 yaitu 100. Nah, di sini setelah itu tinggal kurangi saja. Kurangi 1720 itu dikurangi 1620. Nah, di sini 150 kurangi 100 dan hasil setelah dikurangi ini terus kalian bagi dan hasilnya itu adalah 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mencari A, tinggal kalian sigma Y, rumusnya itu ya, sigma Y dibagi N kurangi B sigma X bagi N. Nah, sigma Y-nya mana? Nah, ini sigma Y, yaitu 162. Kalian tulis 162, banyaknya jumlah data 5, terus B-nya adalah 2, ini ya, B-nya itu ini ya. Nah, B-nya 2, terus sigma X-nya adalah 10, sigma X mana? Nah, ini ya, sigma X-nya 10, dan N-nya banyaknya jumlah datanya itu adalah 5. Kalian tulis 5. Setelah itu, dapat didapatkanlah hasilnya adalah 28,4. Jadi kalian biasa aja 162 bagi 5, terus 10 bagi 5. Nah, 10 bagi 5-nya itu kalikan 2 dulu. Setelah ada hasilnya, kalian tinggal kurangi saja yang 162 bagi 5 dan yang ini. Oke? Nah, terus kita masuk ke anggaran tahun 2030 ya. C, anggaran tahun 2030. Nah, di sini X-nya itu tahun yang dicari, yaitu tahun 2030, kurangi tahun terakhir dari data, yaitu 2021. Nah, terus selisih dari X, karena ini selisihnya tadi 1, berarti kita tulis di sini 1. Nah, terus angka atau data terakhir dari X ini ya, yaitu 4. Kalian taruh di sini. Nah, setelah gitu 2030 kurangi 2021 kali 1, hasilnya 9. 9 tambah 4, jadi hasilnya 13. Nah, di sini kan X-nya sudah diketahui 13. Jadi, kalian tinggal masukin yang A ini. Yang A yang ini yang 28,4 masukin ke Y ini. Nah, terus 28,4 tambah 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari B ya. B ini. Nah, kali X. X-nya itu ini. 13. Nah, gitu ya. Nah, terus Y-nya 2 kali 13 yaitu 26 kan? Turunin 26. Jadi 28,4 tambah 26 yaitu 54,4. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penjualan pada tahun 2030 yaitu sebanyak 54,4 juta kaleng. Berarti ini udah ya, yang 2030. Nah, kita lanjut ke anggaran tahun 2035. Kita sama aja kayak tadi ya. Di sini tahun yang ditanyakan, terus tahun terakhir dari data, terus di sini adalah selisih dari X, dan di sini data terakhir dari X, dan dihasilkan 18. Nah, terus di sini ini adalah A, teman-teman ya. Ini A, kalian masukin A-nya, terus tambah hasil B, terus kaliin 18. Nah, jadi 28,4 tambah 2 kali 18. Nah, 2 kali 18 kan 36. Kalian turunin 28,4 tambah 36, yaitu hasilnya atau Y-nya adalah 64,4. Dan dapat disimpulkan bahwa penjualan pada tahun 2035 yaitu sebanyak 64,4 juta kaleng. Nah, itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini diperoleh data penjualan fresh care
beserta iklan Monica di TV sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada datanya ya teman-teman. Ini datanya. Nah, ini ditanyakan, buatlah persamaan pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Freshcare. Nah, kita langsung saja eksekusi yang A ini. Nah, tidak jauh beda dari tadi teman-teman. Ini sama, ini sigmanya. Nah, ini sigma ya. Nah, kalian turunin yang tadi. Nah, ini kan sudah diketahui ya, kayak ini Y-nya dan ini X-nya. Berarti kalian tinggal turunin X di sini, Y di sini. Nah, terus ini X kuadrat, ini Y kuadrat, dan ini XY. Nah, terus kita akan mengeksekusinya lagi. Ya, di sini X kuadrat yaitu 22 kali 22 yaitu segini ya. Ini hasilnya. Terus Y pangkat 2 yaitu 14 kali 14 ya. Y pangkat 2 itu hasilnya segini, dan X yaitu adalah kalian tinggal kalikan saja ini. Jadi kalikan ya. Kalikan saja. Nah, setelah itu kita biasa cari B dan A. Seperti biasa ya, B dan A. Nah, B dan A ini kalian tinggal masukkan datanya. Ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 data. Kalian masukin. Terus di sini kan sigma XY, kalian masukin sigma XY. Terus 180 sigma X kalian masukin. Terus yang bawahnya banyaknya jumlah data 5, 7 sigma X pangkat 2-nya yaitu 7040, dan sigma X yaitu pangkat 2 juga yaitu 180 pangkat 2. Nah, setelah itu kalian jumlahin seperti biasa, ini kurangi terlebih dahulu yang ini. Nah, setelah dijumlahin dan setelah dikurangi kan dibagi ya. Nah, setelah dibagi maka dihasilkanlah 0,39 atau bisa dibulatkan menjadi 0,4. Setelah kita cari B, kita lanjut ke A ya. Di sini kan seperti biasa ya, seperti yang tadi, tidak jauh beda, bahkan sama ya. Nah, untuk mencari A-nya itu sigma Y. Sigma Y-nya berapa? 98. Kalian tulis 98, banyak jumlah datanya itu 5, dan hasil yang B itu adalah 0,4. Terus 180-nya yaitu dari sigma X 180. Nah, ini ya sigma X-nya 180 dari sini. Nah, terus dibagi banyaknya jumlah data. Jadi hasilnya setelah semuanya dihitung menjadi 5,2. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang B ya. Kalau iklan per hari di TV dinaikkan menjadi 90 kali tayang, berapa penjualan Freshcare? Di sini Freshcare ya. Maaf. Di sini Freshcare. Nah, itu ya. Nah, terus kita langsung saja eksekusi ya. Jadi penjualan Freshcare apabila iklan Agnes Monica dinaikkan menjadi 90 kali tayang, yaitu kalian tinggal
cari aja Y sama dengan 5,2 tambah 0,4 kali X. 5,2 didapat dari mana? Dari hasil yang A. Terus 0,4 dapat dari mana? Dari hasil yang B. Nah, terus kalikan X. X-nya berapa? X-nya sudah diketahui ini. X-nya 90. Jadi kalian tinggal masukin saja ke X ini, yaitu 90 di sini ya. Nah, 0,4 kali 90 yaitu hasilnya 36. Nah, jadi Y sama dengan 5,2 tambah 36. Y sama dengan 41,2 juta botol Fresh Care. Jadi 41,2 juta ya. Soalnya ini dalam jutaan. Nah, gitu ya. Setelah sini, ini sudah jawabannya ya. Untuk yang B. Nah, kita lanjut ke yang C. Yang C ini, soalnya itu gini. Seberapa besar pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Fresh Care? Nah, kita akan menggunakan rumus koefisien korelasi atau R ya di sini teman-teman. Itu rumus koefisien korelasi ini yaitu R sama dengan N sigma XY min atau kurangi sigma X kali sigma Y terus akar N sigma X kuadrat kurangi sigma X pangkat 2 akar 5 2012 CX. Oh, nah ini tuh bukan 5 2012 CX ya. Tapi di sini itu 2012 itu adalah Y kuadrat. Jadi ini tuh N sigma Y kuadrat. Nah, gitu ya. Kurangi 98 apa? 98 itu adalah sigma Y. Di sini sigma Y. Tapi di sini dari rumusnya itu yaitu pangkat 2 ya. Nah, gini ya teman-teman. Nah, terus di sini masukin ya, semua masukin yaitu dari N, sigma XY, sigma Y, kalian masukin. Setelah dimasukin, kalian eksekusi, yaitu hitunglah. Ini dikaliin 5 kali 3748 kurangi 180 kali 98 dan juga akar 5 kali 7040 kurangi 180 pangkat 2 akar 5 kali 2012 kurangi 98 akar 2 yaitu hasilnya itu 18.740 kurangi 17.640. Nah, di sini setelah ini jumlahkan ya, kedua ini didapatkan hasil 2.800 dan 456. Nah, kalian ini akarkan terlebih dahulu ya, dan ini kurangi. Jadi 18.740 kurangi 17.640. Nah, hasilnya itu 1100 dibagi 52,9 kali 21,4. Nah, hasilnya itu 1100 dibagi 1132,06. Yaitu dapatkanlah hasil 0,972. Nah, di sini 0,972 ini termasuk ke yang sangat kuat ya. Nah, terus di sini ditanyakan juga apa hubungan iklan dengan penjualan Fresh Care. Iklan Monica dengan penjualan Fresh Care ya.
Dikarenakan hasil dari perhitungan di atas adalah 0,972, jadi hubungan iklan Monica dengan Freshcare sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Dikarenakan sangat kuat itu rentannya itu dari 0,90 sampai 1. Dan di sini kan hasilnya itu 0,972. Berarti masuknya ke sini. Nah, jadi bentuk hubungan iklan Monica dengan penjualan Freshcare yaitu sangat kuat. Nah, itu. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini, dari KKP ke-33 di perusahaan PT Toba Sosro, anggaran produksi teh botol Sosro sebagai berikut. Triwulan pertama 215 juta botol, triwulan kedua 225 juta botol, triwulan ketiga 235 juta botol, dan triwulan keempat juga 235 juta botol. Nah, di sini kita lanjut lagi, langsung aja eksekusi ya. Di sini anggaran produksinya kalian tulis, dan di sini buatlah anggaran produksi untuk yang A ya. Dengan mengutamakan persediaan apabila persediaan akhir 65 juta botol dan persediaan awalnya 50 juta botol. Nah, di sini kalian tulis lagi yang ini, yang anggaran produksi yang sudah diketahui, dan di sini jumlahkan ya, menjadi 910. Nah, di sini kan persediaan akhirnya 65, kalian tulis lagi, dan tulis lagi juga di sini, dan di sini juga persediaan awalnya itu 50, dan kalian tulis di sini, dan juga di sini ya. Dan di sini kalau yang ini kalian akan ditambahkan, dan di sini akan dikurangkan. Nah, di sini dulu, kalian kerjain dulu yang ini, yaitu 910 tambah 65, hasilnya 97,5. Terus 97,5 kurangi 50. Hasilnya itu 90,25. Nah, terus kita ke sini ya. Nah, di sini selisih persediaan akhir kurangi persediaan awal. Persediaan akhirnya berapa? 65 kurangi 50. Dah, hasilnya itu kan 15 juta. Nah, bagi 3 triwulan. Ya, ini kan 3 triwulan ya. Nah, jadi hasilnya itu 5 juta per triwulan. Tambahannya berarti kita tambahannya di yang persediaan awal yaitu 50. Sama dengan 55 juta botol. Nah, kalian tulis di sini 55 juta botol ya. 55, di sini 55 juga, di sini 55, di sini 55. Jadi yang hasil ini tuh, nah hasil yang atas ini pasti turun ke bawah ya. Nah, setelah ini gimana? Ya sama kayak ini kan ditambahkan. Ya sudah, 235 tambah 65 jadi 300. 300 kurangi 55 jadi 245. Terus yang ini 235 tambah 55 jadi 290. 290 kurangi 55 jadi 235. Ini juga sama. Ininya jadi 280 karena ditambah 55, 225-nya kurangi jadi 225 lagi. Dan yang ini kurang 215 kurangi 55, tambah 55 jadi 270, terus kurangi 50 jadi 220. Nah, ini ya. Setelah ini dari hasil tabel ini dapat disimpulkan ya, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persediaan akhir dan juga persediaan awal selama triwulan selalu stabil. Itu 55, 55, 55 itu ya. Selalu stabil. Nah, kita lanjut
ke yang B. Di sini yang B diminta buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi apabila persediaan akhirnya 75 juta botol, sedangkan persediaan awalnya 65 juta botol. Tadi persediaan akhirnya itu 75 ya. Jadi kalian tulis di sini 75. Di sini juga 75. Nah, 75. Dan persediaan awalnya itu 65. 65, di sini 65, dan di sini 65. Kita jumlahkan dulu ini. Di sini 985, nah itu ditambah. Dan di sini 920. Itu ya. Di sini 920 bagi 4. Jadi hasilnya 230 ya. 230, 230, 230, 230. Nah, setelah ini kita akan menghitung yang ininya. Nah, terus untuk menghitungnya kita tambahkan dulu yang ini aja ya. Yang 35 tambah 75, yaitu 310. 310 jadi di sini bisa 230 tambah berapa yang hasilnya 310, yaitu tambah 80 kan. Dan ini 80. Dan di sini kalian juga tulis 80 ya. Nah, yang mana? Nah, ini juga 80. Nah, terus kalian tinggal tambahin aja ini 35 tambah 80. Ini hasilnya 315. Sini 315. Dan di sini nah, 230 tambah berapa yang hasilnya 315, yaitu tambah 85 kan. Nah, 85 bisa ditaikin ke atas. Ini 85. Gitu kan. Nah, terus kita tambahin lagi. 225 tambah 85. Hasilnya 310. 310 berapa yang hasilnya? 230 tambah berapa yang hasilnya 310, yaitu 80. Nah, karena ini bisa diatasin. Ini dikatasin 80. Nah, di sini tinggal 215 tambah 80. Jadi sama dengan hasilnya itu 295. Nah, gini ya teman-teman. Setelah ini dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa produk yang siap dijual selama 4 triwulan selalu stabil dengan hasilnya yaitu 230 juta botol teh botol sosro, yaitu ini. Udah berarti stabil, sudah sampai sana. Nah, terus kita ke yang C ya. Yang C ini ditanyakan buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas kombinasi apabila persediaan akhir 75 juta botol dan persediaan awal 50 juta botol. Nah, di sini tulis lagi ya. Ini tuh 215, 225. Nah, ini 235. 235. Di sini 910. Nah, terus di sini kan persediaan awalnya persediaan akhirnya 75. Di sini tulis 75 dan persediaan awalnya 50.
Nah, di sini bisa tulis 50. Nah, di sini tulis lagi 75 dan di sini tulis 50. Nah, setelah ini kita jumlahin dulu yang ini. 910 tambah 75, 985. 985 kurangi 50, 935. Nah, setelah ini kalian jumlahin dulu yang ini ya. 235 tambah 75 yaitu 310. Nah, terus kita cari ya ke sini ya. Sini. Ke sini. Nah. Terus kita ini dulu masuk ke sini. Selisih persamaan awal kurangi persamaan akhir, yaitu 75 kurangi 50 sama dengan 25 juta botol. Nah, terus karena perlu stabil 2 triwulan, di sini 2 triwulan ya, maka 25 kurangi 10. 25 kurangi 10 itu dari 215 kurangi 225. Jadi hasil 10, yaitu 15 juta botol. Dan pada triwulan, nah setelah itu, pada triwulan ketiga itu, 50 juta tambah 15, yaitu 65 juta botol, dan triwulan 1 dan 2, 10 juta bagi 2 triwulan tambah 50 juta botol, yaitu hasilnya 55 juta botol. Nah, kalian tulis yang 55-nya di sini. 55, 55, 55, dan 55. Dan di sini kan sudah ya, ada triwulan ketiga. Triwulan ketiga itu ini. Nah, didapatkan dari sini 50 juta dari persediaan awal ya. 50 juta tambah 15 juta botol dari sini. Nah, di sini 65. 65 dan turunin ke bawah jadi 65. Setelah ini kalian tinggal jumlahin. 215 tambah 55 hasilnya 270. 225 tambah 55 hasilnya 280. 280 235 tambah 65 hasilnya 300. Nah, di sini sudah kan, tinggal kurangi yang ke bawahnya. Ini hasilnya 220. Ini 225. Ini 245. Dan ini 245. Nah, setelah seperti ini, jadi berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persediaan dan juga produksi selama 2 triwulan selalu stabil. Itu ini 5555 ya. Nah, setelah sampai sini, jadi pembahasannya sudah selesai ya. Diakhiri saja ya. Terima kasih telah menonton video YouTube Brilliant Fall 3 kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.